Halo semuanya, para pejuang NIP, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi bersama saya Desa Restia. Pada video kali ini, saya akan membahas topik tentang permutasi, kombinasi, peluang, dan juga kaidah pencacahan, dalam hal ini kaidah perkalian. Nah teman-teman, soal yang terkait dengan topik ini biasanya muncul di dalam tes SKD CPNS. Siapa yang biasanya kebingungan nih kalau mengerjakan soal? Bingung menentukan rumus yang mana yang harus digunakan. Apakah menggunakan permutasi ataukah menggunakan rumus kombinasi? Jangan bingung-bingung, karena di video ini saya akan menjelaskan supaya teman-teman bisa lebih paham dan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan topik ini. Tonton videonya. Yuk! Pada prinsipnya, permutasi dan kombinasi ini sama-sama digunakan untuk menentukan banyaknya cara penyusunan atau pengaturan dari objek ataupun benda. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah rumus dan juga perbedaannya. Catatan di sini teman-teman tidak perlu menghafalkan rumus, karena kalau kita sering menggunakan rumus ini akan terhafal secara otomatis ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat topik ini sebelumnya. Kita semua sudah pernah belajar ini waktu SMA ataupun SMK ya. Nah, perbedaan paling mendasar adalah permutasi ini digunakan kalau pengaturan atau penyusunan dari objek atau benda itu memperhatikan urutan. Nah, urutan diperhatikan. Sedangkan kombinasi, urutan itu tidak diperhatikan. Ini aja teman-teman pembedanya. Permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Seperti itu. Jadi nanti ketika kita ketemu soal, kita identifikasi, kita bayangkan di dalam konteks yang diberikan itu, apakah urutan diperhatikan ataukah tidak. Kalau urutan diperhatikan, kita gunakan permutasi, sedangkan kalau urutannya tidak diperhatikan, kita gunakan kombinasi. Nah teman-teman, permutasi itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan permutation. Sekarang kita akan melihat rumusnya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat rumus ini. Jadi permutasi R unsur dari N unsur. Jadi kita mengambil R unsur atau R objek dari N objek yang diberikan. Permutasi R dari N, kita bacanya permutasi R dari N. Ini rumusnya sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Sebagai catatan di sini, jangan merasa terbebani untuk menghafalkan rumus ini ya teman-teman. Kita tidak perlu menghafalkan rumus. Nah, bagaimana caranya supaya kita ingat dengan rumus tapi kita tidak menghafal? Maka kita sering-sering latihan soal yang berhubungan dengan permutasi. Begitu juga kombinasi. Semakin sering kita latihan soal, nanti akan terhafal dengan sendirinya. Nah, untuk kombinasi, dalam bahasa Inggris disebut combination. Kita pakai C, kombinasi R unsur dari N unsur. Atau kombinasi R objek dari N objek, sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, inilah rumus permutasi dan juga kombinasi. Mungkin teman-teman juga melihat di buku-buku ya, penulisan rumusnya menggunakan seperti ini, PLN, ini sama aja ya, sama. Terus apa sih maknanya ini tanda seru? Ini tadi saya baca faktorial ya teman-teman. Tanda itu bukan tanda seru, dalam matematika itu faktorial, jadi dibaca N faktorial. Gampangnya gini. Kalau kita ganti N ini dengan sebuah bilangan, katakanlah 3 faktorial, ini artinya perkalian 3 kali 2 kali 1. Boleh juga 1 kali 2 kali 3. Tergantung teman-teman lebih suka yang mana.
Ini pilihan ya, boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, supaya lebih jelas dalam penggunaan permutasi dan kombinasi ini, kita lanjutkan ke pembahasan soal ya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas soal yang pertama. Dalam suatu organisasi akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan yang mungkin dari 8 calon tersebut adalah. Nah, di langkah pertama kita harus bisa mengidentifikasi apakah soal ini memperhatikan urutan ataukah tidak. Kalau memperhatikan urutan, berarti yang kita gunakan rumus permutasi. Kalau tidak memperhatikan urutan, berarti nanti yang kita gunakan adalah rumus kombinasi. Baik teman-teman, sekarang saya tanya, ini memperhatikan urutan atau tidak? Gimana teman-teman? Iya, ini memperhatikan urutan. Nah, gini. Misalnya, jadi kita punya ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, misalnya saya punya si A, B, C. Katakanlah ada si A, B, dan si C, ya. Kemudian bagaimana kalau saya balik nih, si B sebagai ketua, A bendahara, sekretarisnya C. Sama atau beda ini? A, B, C dengan B, A, C, sama atau berbeda? Jelas ini berbeda ya. Nah, kalau berbeda, berarti urutannya ini berpengaruh. Urutannya itu kita harus perhatikan. Nah, kalau kita memperhatikan urutan, berarti yang kita gunakan adalah permutasi. Gitu ya teman-teman. Nah, rumus permutasi adalah seperti ini kata dia. R unsur, permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, yang kita cari di sini adalah ketua, bendahara, sekretaris, berarti ada 3. Jadi permutasi 3 dari 8 calon sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 nih 5 faktorial sama dengan 8 faktorial artinya 8 kali 7 kali 6 kali, ini teman-teman boleh persingkat, kan harusnya kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini boleh kita tulis kali 5 faktorial. Kan seharusnya gini, 8 kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, bagian ini boleh kita tulis 5 faktorial. Kenapa? Nanti akan habis dengan 5 faktorial yang di bawah. Seperti ini. 5 faktorial dibagi 5 faktorial habis, jadi 8 kali 7 kali 6. Sama dengan 336. Jadi banyaknya susunan yang mungkin dari 8 calon tersebut adalah 336. Jawabannya B. Jadi ini kita gunakan tadi permutasi karena memperhatikan urutannya berpengaruh. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas ke soal berikutnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini ada 2. Yang pertama aturan penjumlahan. Kemudian yang akan banyak kita gunakan nanti dalam menyelesaikan soal itu adalah perkalian. Tapi sebelum saya ke kaidah perkalian ini, saya akan bahas mengenai aturan penjumlahan atau rule of sum. Kaidah penjumlahan dilakukan jika kedua unsur yang tersedia tidak dipilih atau digunakan secara bersama-sama. Jadi tidak digunakan atau dipilih secara bersama-sama. Kemudian secara umum kaidah penjumlahan itu bisa dijelaskan dengan kalimat berikut ini ya. Ini, jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M plus cara. Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada 3? Ada 3, misalnya K. Jadi kita tambahkan ya, M tambah N tambah K. Kalau 4 ya kita tambah lagi. Itu bisa dikembangkan seperti itu. Contohnya misalnya, di rumah Anda terdapat 2 buah sepeda motor dan 3 buah sepeda. Berapa banyak cara Anda pergi ke kantor dengan kendaraan tersebut? Jadi, banyaknya cara pergi ke kantor dengan kendaraan tersebut adalah, kita jumlahkan ya, dengan sepeda motor ada 2, sepeda ada 3, berarti 2 tambah 3, ada 5 cara. Ini
aturan penjumlahan. Nah, selanjutnya yang akan banyak kita gunakan adalah kaidah perkalian. Itu akan kita bahas. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan dengan kaidah perkalian. Kaidah perkalian ini dilakukan apabila unsur-unsur yang tersedia digunakan secara bertahap atau berurutan. Secara umum dirumuskan sebagai berikut ya. Jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama dapat dilakukan dengan M cara yang mungkin dan tahap kedua dengan N keluaran yang mungkin, maka prosedur tersebut dapat dilakukan dengan M kali N cara. Jadi dengan M kali N cara. Nah, tahap ini juga bisa diperluas misalnya untuk 3 tahap. Misalnya kita punya M, N, dan K, berarti M kali N kali K. Demikian seterusnya untuk tahap yang lebih banyak lagi. Jadi kalau di soal yang tadi kita menggunakan permutasi, nanti kita akan lihat kita juga bisa menggunakan kaidah perkalian. Nah, ini adalah soal kita yang nomor 1 tadi. Kita selesaikan tadi dengan menggunakan rumus permutasi. Sekarang kita akan menggunakan kaidah perkalian. Tadi kita mendapatkan jawaban 336. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, menggunakan kaidah perkalian. Jadi ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Dengan kaidah perkalian, ketua 8, pilihan untuk ketua itu ada 8 ya, karena ada 8 calon. Nanti bendahara karena sudah 1, asumsinya sudah 1 dipilih sebagai ketua, berarti yang tersisa adalah 7 pilihan. Kemudian ketua sudah dipilih 1, bendahara sudah dipilih 1. Pilihan kita menjadi berkurang, ini menjadi 6. Nah, 8 kali 7 kali 6, 336. Sama ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan akan memilih 4 orang karyawan dari 10 orang yang lulus seleksi. Banyaknya cara perusahaan memilih keempat orang tersebut adalah titik-titik cara. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah soal ini memperhatikan urutan atau tidak. Sama seperti soal yang pertama tadi ya teman-teman. Kalau dia memperhatikan urutan, berarti bisa kita gunakan rumus permutasi. Tapi kalau tidak memperhatikan urutan, kita bisa gunakan rumus kombinasi. Nah, apakah ini urutannya diperhatikan? 4 orang karyawan dari 10 orang lulus seleksi. Banyaknya cara perusahaan memilih keempat orang tersebut. Nah, ini tidak memperhatikan urutan ya teman-teman. Misalnya, yang terpilih dari 4 orang itu adalah A, B, C, dan D. Kalau kita balik B, A, C, dan D, ini tidak masalah. Ini tetap 4 orang ini yang terpilih gitu. Tidak memperhatikan urutan. Mau ditukar posisinya ya nggak masalah. Yang jelas yang dipilih adalah 4 orang dari 10. Tidak memperhatikan urutan. Ya nggak peduli mau posisinya gimana. Yang jelas dipilih 4 dari 10. Kalau gitu kita akan gunakan rumus kombinasi. Kombinasi 4 dari 10. Rumusnya kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Dengan demikian kombinasi 4 dari 10 adalah 10 faktorial. Berarti N-nya 10 gitu ya. Dibagi R-nya 4, berarti 4 faktorial dikali 10 kurang 4 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Sama dengan, nah lihat di bawah ini 6 faktorial, jadi 10 faktorialnya cukup kita tulis menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Dibagi 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 6 faktorial. 6 faktorial habis, 10 bisa dibagi 2 menghasilkan 5, 8 bisa habis bagi 4 menghasilkan 2, 9 habis bagi 3 menghasilkan 3. Ini sama dengan 5 dikali 3 15, 15 kali 2 30, 30 dikali 7
sama dengan 210 cara. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dari 10 orang akan dipilih 2 orang untuk menduduki jabatan direktur dan wakil direktur. Banyaknya cara yang mungkin dalam pemilihan direktur dan wakil direktur sebanyak titik-titik cara. Nah, soal nomor 3 ini mirip dengan soal nomor 1 teman-teman. Masih ingat ya? Kita pakai permutasi atau kombinasi? Iya, ini kita pakai permutasi karena urutannya diperhatikan. Kalau kita menggunakan permutasi, berarti kita akan mengambil 2 unsur dari 10. Sama dengan rumusnya, ingat, PR dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, N-nya 10, berarti 10 faktorial dibagi 10 kurang 2, R-nya 2 ya. Faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kita cukup tulis sampai 8 faktorial. Karena di bawah ini ada 8 faktorial, 8 faktorialnya habis sama dengan 90 cara. Ya maaf teman-teman, ini salah ketik, harusnya D90 ya, jawabannya D. Nah, kalau kita menggunakan kaidah pencacahan, ini akan lebih sederhana lagi. Kaidah pencacahan dalam hal ini kaidah perkalian, kita lihat ya, ini akan menjadi lebih sederhana. Yang akan menduduki jabatan direktur dan wakil direktur. Karena ada 10 orang, berarti posisi direktur ini bisa 10 orang yang bisa dipilih, berarti ada 10 pilihan gitu ya. Wakil direktur tentu saja kalau satu sudah dipilih sebagai direktur, maka di sini pilihannya berkurang, 10 dikurang 1 menjadi 9. Kita kalikan sama dengan 90. Kaidah perkalian lebih simple ya, lebih sederhana, lebih powerful daripada rumus permutasi. Jawabannya sama, 90. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah soal peluang ya teman-teman. Dalam pelemparan sebuah mata dadu, peluang muncul mata dadu genap adalah, ini mudah aja ya teman-teman. Kita gunakan rumus peluang suatu kejadian, PA sama dengan NA per NS. NA ini adalah banyaknya kejadian A. Kita misalkan A-nya itu adalah kejadian muncul mata dadu genap. Kalau mata dadu untuk genapnya tentu adalah 2, 4, 6. Ada 3 ya. 3 per ruang sampelnya, yang NS ini ruang sampel, yaitu sebuah mata dadu memiliki NS sama dengan 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Jawabannya